Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah buah ya. Salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan, terutama juga untuk kesehatan kardiovaskuler atau penyakit jantung ya, yang kemungkinan bisa menjadi alternatif kita, yaitu mengkonsumsi alpukat ya. Makanya kita akan membahas makan 2 porsi alpukat setiap minggu itu bisa turunkan resiko penyakit jantung. Ya, sobat sekalian, kalau kita melihat buah alpukat adalah buah yang salah satu buah yang favorit ya, rasanya yang enak ya, kemudian juga segar, itu sangat cocok sekali untuk kesehatan. Setelah diteliti, memang banyak sekali kandungan dari buah alpukat ini yang baik untuk menjaga kesehatan ya, terutama untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler gitu ya. Karena kandungan alpukat sendiri yang mengandung banyak serat dan lemak sehat tak jenuh yang berdampak positif bagi kesehatan jantung. Nah, ini juga patut menjadi alternatif dari berbagai macam buah yang tersedia di pasar atau berbagai macam buah yang biasa kita konsumsi gitu ya. Ternyata juga alpukat ini bisa dijadikan alternatif untuk bisa kita konsumsi ya, minimal 2 porsi itu setiap minggu untuk menurunkan risiko penyakit jantung ya. Apalagi kalau di zaman sekarang manusia ataupun orang itu jarang untuk melakukan aktivitas olahraga ya, karena kesibukan masing-masing dan juga eh, kebanyakan aktivitas yang tidak bergerak atau kebanyakan duduk ya. Nah, itu sangat disarankan untuk mengkonsumsi buah yang namanya alpukat ya. Karena dengan tidak jarang ya, masyarakat perkotaan yang jarang bergerak ya, misalnya mereka sering duduk dalam bekerja ya, duduk lama ataupun mereka jarang berolahraga, itu akan menjadi ancaman ke depannya terkait masalah-masalah di dalam ini ya, organ-organ dalam termasuk masalah kardiovaskuler atau penyakit jantung. Nah, studi ini ya yang akan menguatkan terkait masalah eh, manfaat alpukat itu yang bisa menurunkan risiko penyakit jantung. Ini studi yang dilakukan oleh Harvard ya. Chan School of Public Health ini memantau lebih dari 68.780 perempuan ya, berusia 30 hingga 55 tahun ya. Kemudian juga memantau 41.700 pria gitu ya, berusia 40 hingga 75 tahun ya. Jadi ada dua variabel. Yang perempuan itu jumlahnya 68.780 perempuan berusia 30 sampai 55 tahun. Yang laki-laki itu diambil sampel 41.700 pria berusia 40 hingga 75 tahun di Amerika Serikat selama 30 tahun penelitian ini. Mereka menyatakan sehat tanpa penyakit kronis seperti kanker, jantung koroner maupun stroke gitu ya. Nah, ini adalah suatu hal yang penemuan yang bisa dicoba, penemuan luar biasa dan hasilnya yaitu alpukat itu bisa dicoba gitu ya. Untuk studi ini peneliti menganggap setengah buah alpukat itu sebagai satu porsi gitu ya. Namun Food and Drug Administration atau FDA-nya Amerika itu mencatat bahwa satu porsi itu hanya sepertiga dari alpukat berukuran sedang. Ya, ada banyak versi ya. Kita ambil yang lebih mudah atau setengah dari buah alpukat itu kita anggap sebagai satu buah alpukat gitu ya, satu porsi. Nah, mengutip laman studi Fine, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa peserta studi yang makan 2 porsi alpukat setiap minggu ya memiliki resiko 16% lebih rendah, ya, lebih kecil ya, terkena penyakit kardiovaskuler ya. Nah, sebaliknya mereka yang beresiko 21% itu yang lebih rendah terkena jantung dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah atau jarang makan alpukat. Jadi meskipun persentasenya tidak begitu jauh, tetapi ini berefek gitu ya. Dan juga tentu saja patut kita coba gitu ya. Studi juga menunjukkan bahwasanya mengganti setengah porsi margarin, ya, mentega, telur, yogurt, keju, atau daging olahan setiap hari dengan alpukat dapat mengurangi risiko terkena kardiovaskuler sebanyak 16 hingga 22%. Jadi lumayan gitu ya. Jadi aktivitas kita yang makan yang tidak sehat itu misalnya yogurt, mentega, telur
keju, daging olahan itu bisa diganti dengan alpukat gitu ya. Oleh karena itu, peneliti menganjurkan agar setiap orang mengganti makanan yang mengandung lemak jenuh seperti keju, daging olahan itu dengan alpukat ya. Alpukat sendiri memang kaya akan lemak sehat ya. Lemak sehat ini yang sudah lama diketahui dapat membantu menjaga kesehatan kardiovaskuler. Selain itu ya, mengutip dari headline, alpukat juga menjadi sumber kalium dan potasium yang baik ya. Sebanyak 201 gram alpukat itu terkandung 21% kebutuhan harian kalium yang direkomendasikan. Tak hanya itu, alpukat juga mengandung nutrisi yang dapat membantu menjaga kekebalan tubuh serta melindungi tubuh dari peradangan ya. Jadi memang banyak sekali manfaat ya. Minimal yang bisa kita usahakan adalah menyediakan buah alpukat itu seminggu itu sekali ya. 2 porsi atau 1 buah itu seminggu, yang sudah ada studinya itu menurunkan hingga 16% dibandingkan yang tidak mengkonsumsi atau jarang makan itu sampai 21%. Jadi banyak sekali manfaatnya dan tidak salah untuk kita coba sebagai alternatif buah yang ada di sekitar kita. Dan juga jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, karena di saat sekarang kondisi yang tidak stabil gitu ya, dan banyak sekali seseorang itu terkena penyakit dengan mudah. Saya sarankan memang mengonsumsi propolis juga ya. Sekarang selain buah tadi alpukat adalah propolis ya secara rutin untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh, yaitu TPR ya, Turkish Propolis Turkiya ya. Yang ini yang saya sarankan karena mempunyai banyak sekali manfaat dan kelebihan, diantaranya adalah yang pertama adalah nanoteknologi ya. Sudah mendapatkan apa namanya ada nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan dalam tubuh. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit karena bentuknya yang kecil, ya, nano gitu ya. Kemudian ini juga ada ruqyah yang sistem apa namanya terapi pengobatan yang sangat dianjurkan. Kemudian manfaat dari TPR ini sendiri antara lain dapat mengatasi penyakit berat ya, yang tadi penyakit jantung termasuk juga ya. Kemudian untuk penyakit non medis, kolesterol, asam urat ya, untuk diabetes, stroke ya, batuk pilek, emah, kanker ya, ginjal ya, sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya. Kemudian juga varian yang lain yang juga saya rekomendasikan adalah yang biru, adalah Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Ini adalah manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, mengatasi keluhan vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran, sekaligus dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari TPR ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga tidak mengandung zat lilin atau wax ya, kemudian juga lebih cepat terserap oleh tubuh ya, dan juga yang paling penting adalah kandungan flavonoidnya itu lebih tinggi gitu ya. Cara penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Turkiya ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh itu 70 kilo, 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, untuk kolesterol, jantung, diabetes, ya asam urat itu dikonsumsi 3 kali pagi, siang, dan malam. Kami juga membuka peluang bisnis ya bagi Anda yang ingin berbisnis TPR ya. Tentu saja Anda bisa mencoba satu dulu untuk mencoba diri sendiri ya. Kalau cocok dan itu baik untuk kesehatan dan imunitas tubuh, Anda bisa juga berbisnis gitu ya. Minimal pembelian 3 dengan harga yang spesial ya. Hanya 630 dengan hemat 120, Anda sudah dapat bimbingan bisnis lengkap ya dan rutin gitu ya. Jadi ada 2 manfaat. Yang pertama, dapat merekomendasikan produk kesehatan kepada orang yang Anda rekomendasikan. Yang kedua, tentu saja dapat menambah penghasilan.
Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, imunitas tubuh dengan selalu mengkonsumsi Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami Dialgo di Tokopedia atau Shopee ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.